Raja Ampat dikenal dunia karena lautnya yang bening, ribuan spesies laut, dan keanekaragaman hayatinya. Tapi kini, keindahan itu sedang diuji. Pulau Gag, salah satu wilayah di Raja Ampat, telah diberikan izin tambang nikel. Perusahaan milik negara mulai beroperasi, hutan dibuka, lingkungan berubah, dampaknya terumbu karang mulai rusak, laut mulai keruh, dan masyarakat setempat semakin khawatir. Pemerintah menyebut tambang ini ramah lingkungan, tapi faktanya pelanggaran sudah terjadi, dan alam tidak bisa pulih dalam semalam. Raja Ampat bukan sekadar lokasi proyek, ini aset ekologis Indonesia dan dunia. Dan begitu rusak, tidak akan pernah kembali seperti semula. Saat alam dikorbankan demi industri, siapa yang benar-benar untung? Penghentian sementara aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya tidak menjawab masalah. Publik dan aktivis lingkungan mendesak pertambangan di Raja Ampat dihentikan secara permanen. Maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAK yang sekarang lagi mengelola, itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Viral dulu baru dapat justice, ramai dulu baru digubris. Itulah yang diungkapkan juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menanggapi Kementerian SDM yang menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT GAK di Raja Ampat. Meskipun telah dihentikan sementara, masih ada beberapa izin tambang aktif di Raja Ampat. Nah, keempat dari kelima izin ini itu ada di dalam geopark yang tadi disebutkan gitu, sehingga dan ini semua dan empatnya itu adalah ada di pulau-pulau kecil. Secara aturan di undang-undang tadi yang disebutkan pasal 35 ayat K-nya sudah sangat jelas bahwa dilarang melakukan penambangan mineral dan batu bara di pulau-pulau kecil. Jadi ini harusnya bisa langsung diambil keputusan. Tapi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Iqbal, ada 5 perusahaan, yang 4 ini jelas-jelas melanggar. Kok mau dievaluasi? Kok orang melanggar dievaluasi? Ingat ya, kita pernah punya kasus PT Timah yang merugikan negara ratusan triliun. Itu dihitung dari kerugian lingkungannya. Ini lingkungan yang sudah, kalau perlu jaksa udah bisa turun, aparat penegak hukum udah bisa turun. Jangan lagi hanya PT GAK yang diberhentikan. Justru PT GAK ini yang dievaluasi, yang 4 ini yang jelas-jelas melanggar dia langsung dicabut. Semua yang mengelola tambang sadar bahwa Anda ini hidup di dunia yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Jaga lingkungan tambang, jaga proses penambangan, jaga bumi kita semua. Pertama, seorang laki-laki yang sedang mendudukin koin-koin, artinya penguasa, orang yang gila uang, orang yang gila kekuasaan, ya, yang mana beralibi untuk kemajuan negara ini. Negara mana yang kau sebut ini yang maju? Mana? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acan, yang akan membuka tabir misteri yang terlihat di mata orang biasa, yang tak terlihat akan dibongkar oleh Kim Macan. Kim Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat, Kim? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir Pangestu, terima kasih banyak. Nah, ini Kim Macan, Ya. Mas Jawir mempunyai sebuah pertanyaan. Ini pun juga tidak lepas dari para subscribernya YouTube Pintu Misteri yang kemarin Mas Jawir baca di kolom-kolom komentar, menginginkan Kim Macan melihat lebih lanjut ini untuk Raja Ampat.
Nah, tempat wisata ini sebenarnya menjadi ikon wonderfulnya Indonesia ya, Rek, ya. Tetapi mengalami pengrusakan karena adanya tambang nikel. Ya, kita akan lihat ya melalui kartu Oracle dan saya akan menerobos dimensi portal ya untuk membahas alam semesta ini, yaitu di Raja Ampat ya di Papua ya. Papualers. Ya, bagaimanakah akhir dari ini semuanya nanti? Apakah dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan ini semuanya? Ini loh, Rek, ya, kalau sebuah keserakahan sudah menguasai ya, ya. Padahal ya, Rek, ya, ini Mas Dawir informasikan, Ki Macan pun juga pernah menginformasikan ya, manusia tidak bisa hidup tanpa alam semesta. Alam semesta bisa berdiri sendiri tanpa manusia. Ya, tapi kenapa manusia kok malah menginjak-injak alam semesta gitu ya? Nah, walaupun memang Tuhan menciptakan kekayaan yang berada di alam semesta ini kan untuk manusia, tapi kan kembali lagi kita harus menghargai alam semesta, Rek. Karena murkanya alam semesta itu dahsyat loh. Ya, sebelumnya saya akan mendoakan dulu untuk saudara-saudara di luar sana ya, yang masih setia menonton Pintu Misteri saat ini. Hanya doalah yang bisa saya berikan kepada saudara-saudaraku di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, ya dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin, ya diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, sebelum saya menerawang, saya ingin gunakan dulu parfum energi bulan purnama. Untuk apa Ki Macan ini? Untuk membersihkan energi-energi negatif dalam tubuh ya, dan membuka aura positif. Nah, orang-orang yang iri, sirik, dengki ya, yang ingin berbuat jahat kepada kalian, semprotkan ini nih ke tubuh kalian, sehingga apa? Mereka berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan pada kalian. Nah, kalau Mas Jain ambil parfum oras yang cakat, aduh. Terus kalau untuk wajah, Banyu Mustika ini bagus sekali untuk membuka aura wajah. Ini best seller. Ya, tapi untuk pemesanan ini agak lama, 7 sampai 14 hari baru bisa terkirim. Kenapa Ki Macan kok lama sekali? Ya, karena saya membuatnya dari hati. Ya, dari hati, dan saya hitung tanggal lahirnya, namanya, bulannya, kapan media ini bisa diterima di waktu yang tepat. Betul, hari baiknya kalian itu ya, Ki. Ya. Oke. Raja Ampat. Kita akan buka 4 kartu pusaran. Kerapuhan. Wow. Orang kekuasaan. Ada orang kekuasaan. Wow. Pemimpin. Ya, dari 4 kartu ini sudah terlihat energi-energi ya, yang mana sebenarnya Raja Ampat ini ya bukan salah satu contoh para penguasa ya, bahkan oligarki yang menduduki daerah-daerah yang mana berpotensi ya, banyak sekali sumber daya alamnya ya. Mereka tahu titik-titik mana saja. Selain Raja Ampat, sudah banyak juga daerah-daerah Papua yang lainnya digerus, dikerok sedalam-dalamnya. Ya, kayak kemarin saya dapat informasi dari Pajajaran bahwa daerah Cirebon, ya, Gunung Kuda, yang ambil ya, longsor, menggoyangkan badannya, baru digoyangkan badannya sedikit, korban baru bergoyang sedikit, bukan memberontak. Banyak korban yang terjebak akibat longsor, runtuhan dari gunung tersebut. Gunung Kuda Cirebon. Ya, karena apa? Karena akal logika dari kekuasaan sudah tidak melihat lagi
dampaknya seperti apa, sudah tertutup hati dan pikirannya, sehingga sedalam apapun diambil dia tidak melihat bagian atasnya. Jadi sudah tidak ada perpikiran untuk keselamatan lagi. Nah, itulah hati dan mata manusia sudah ditutup oleh uang dan kekuasaan. Siapa yang rugi di sini? Ya rakyat. Ya, karena di balik ini semuanya, ya, akan banyak bencana-bencana yang akan kita peroleh di Indonesia ini apabila para penguasa, para yang gila uang, ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan misi dan tujuan busuknya. Betul. Tanpa melihat lingkungan di sekitar. Ya, sengaja. Kenapa? Setiap daerah yang ditambang, tapi provinsinya tidak berkembang, sengaja itu dibuat bodoh, betul, dibuat miskin, dan tidak dibuat berkembang, tidak berkembang. Itulah salah satu strategi oligarki. Penguasa, ya, pejabat, bahkan menteri-menteri. Wow, ya. Pejabat, menteri-menteri. Nah, ya. Kartu pertama, seorang laki-laki yang sedang mendudukin koin-koin, artinya penguasa, orang yang gila uang, orang yang gila kekuasaan, ya, yang mana beralibi untuk kemajuan negara ini. Negara mana yang kau sebut ini yang maju? Ya, pintar berdalih. Kita selalu bertanya, ya, tambang nikel kita terbanyak, tambang timah kita terbanyak, tambang batu bara kita banyak, tapi untuk memajukan negara ini. Tapi mana? Yes, tahu. Tapi mana Mana? Negara mana yang akan dimajukan? Indonesia segini-segini aja. Karena korupsi banyak. Ya. Dan di sini penguasa-penguasa ini ya. Ini jajarannya pertama ya. Oligarki. Oligarki. Penguasa-penguasa, pengeruk-pengeruk harta sumber daya alam Indonesia. Betul. Oligarkinya. Yang kedua, pejabat-pejabat yang melancarkan izin. Pejabat yang melancarkan izin. Boneka ternak oligarki gue. Dan yang ketiga di sini penjaga. Wah, penjaga nih. Ya. Jadi untuk Menteri SDM, ya, SDM. Bahlil, ya, Bapak Bahlil di luar ini sana, gimana, ya, nggak usah shock. Dan pejabat-pejabat di luar sana nggak usah shock. Nggak usah kaget. Nggak usah kaget. Ini kejadian bukan tiba-tiba semalam. Ini udah bertahun-tahun, Pak. Nggak usah kaget. Kemana aja, ya. Seolah-olah ini kejadian tiba-tiba muncul semalam. Tiba-tiba Raja Ampat sudah terkerok, udah bertahun-tahun, kemana aja. Oleh karena kasusnya terangkat, viral, ya, sehingga kelabakan nih. Oh, saya akan mengusut, saya akan diskusi, saya akan selidiki. Kemana aja kemarin-kemarin. Karena yang saya lihat di sini, ya, dari PT Agas, dari PT pengembang ya, nganu itu swastanya itu, ya, tidak akan disetujuin apabila tidak ada izin. Izin melibatkan siapa? Betul. Ya, ingat, ini bukan era Bapak Prabowo. Ya, bukan era dari Bapak Prabowo. Bapak Prabowo ini adalah warisan dari yang sudah berjalan. Ya, jadi kalau misalnya kalian menyalahkan Bapak Prabowo, salah. Nah, di sini Bapak Prabowo tidak mengira sehebat itu kerusakan yang didapat oleh Raja Ampat. Oligarki Pak Prabowo. Ya, ini kita bisa lihat kasus-kasusnya. Ya, pengizinan-pengizinannya itu dari zaman Presiden Soeharto, ya, SBY, Megawati, Bapak Jokowi. Ya, dan Bapak Prabowo adalah menjalani dari warisan yang sudah ada kemarin. Ya, jadi untuk aparat, untuk menteri, ya, jangan sok-sok shock. Ya, ini bukan candi yang dibuat satu malam. Kemudian muncul. Tiba muncul, kalian kaget. Gunung sebesar itu sudah rata.
Jangan kayak shock. Jangan shock deh. Mohon maaf nih Kiki. Dia yang pura-pura shock ini apakah terlibat dari, kan kemarin bilang ada oligarki, pejabat dan penjaganya. Saya bilang Nggih. kasus Raja Ampat ini ya bukan pemain tunggal. Penjahat tidak akan bisa bermain tunggal Sendiri. Ya, pasti ada menteri-menteri, Nah. pemerintahan dan juga Penjaganya nggih. pejabat-pejabat lainnya, sehingga itu bisa terlaksana. Betul. Apabila tidak ada surat izin, kita bisa cut. Ini ada surat izin bertahun-tahun. Nah, dan ada undang-undangnya juga Ya. ini. Nah, siapa yang dengan Kepres kemarin ini? Ayo, yang memudahkan tambangan Jadi ini sosok dari kartu tarot saya ini, sosok laki-laki penguasa harta gila uang. Ya, ini koin ini. Dia bisa mendudukin semua titik-titik nikel, timah, dan juga gas. Dia bisa dudukin semua. Dan di bawah sini adalah uang. Otak dia uang. oligarki itu. Ya. Orang yang sudah makan uang haram, orang yang sudah makan hasil dari kekayaan ya, alam, ya itu uang panas loh sebenarnya. Okay. Ya, apabila tidak bisa menjalani dengan baik, dia akan haus terus. Jadi pengrusak. Betul. Ya'juj dan Ya. Ma'juj itu. Betul. Ya. Kaum. Jadi di sini ada beberapa orang yang akan terlibat kasusnya ini nanti. Wow. Akan naik ke permukaan, ya. Terutama dari kasus Cirebon ya, Gunung Kuda tersebut ya, itu akan diusut. Ya semoga aja hukum pemerintahan ini benar-benar jangan sampai pada saat viral itu di-cut. Sudah selesai redup operasional lagi. Saya yakin kan, alam semesta akan menggerakkan tubuhnya hingga banyak memakan korban. Nah ini ya, ini pembelajaran untuk semuanya dan semoga saja ini semuanya masyarakat turut mengawasi untuk proses pergerakannya ya Ki ya. Nah ini, ayo Pak Bahlil, nggak usah pura-pura shock and kaget. Bapak kan orang Papua juga atau bukan nih? Iya. Ya Ki ya, nggak usah sok kaget. Mana bupatinya, mana gubernurnya. Ya. Selidiki semuanya. Pak Prabowo kalau bisa Kepres yang kemarin yang memudahkan orang swasta, pihak swasta yang mengeruk kekayaan negara Indonesia direvisi lagi Pak. Kalau bisa di-cut dengan Kepres kembali. Betul. Ya Ki ya. Ya. Kerapuhan, kehancuran dan kerapuhan. Saya sudah bilang ya, di tahun 2025 ini adalah tahun karma. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kalian bisa lolos, bisa melakukan kejahatan di masa lalu. Tapi 2025 satu demi satu akan terungkap. Wah, sudah waktunya ini datang. Ini kerapuhan. bagus ya. Alhamdulillah lah. Gunung Ya. yang ditumbuhin oleh bunga. Tapi arti dari kartu ini adalah kerapuhan. Alam semesta akan murka kepada orang-orang yang sudah merusak alam tersebut. Tuh dengerin, Ya. rusak. Raja Ampat adalah satu ikon dari Indonesia, ya, yang mana itu adalah surga terakhir Indonesia. Betul. Ya, Wonderful itu surga Indonesia. terakhir Indonesia, tapi dihancurkan. Satu gunung dibabat habis. Tuh. Demi keserakahan. Satu gunung dibabat habis. Tuh. Demi apa? Demi kekuasaan, demi keserakahan, demi uang. Mereka melakukan itu semuanya tanpa melihat ekosistem yang ada di tempat tersebut. Tuh. Ya, di Al-Quran pun mengatakan bahwa kita sebagai makhluk hidup yang ada di bumi ini, jagalah bumi untuk sumber kehidupan kalian. Nah, manusia yang sudah dirasukin oleh iblis, mereka tidak akan pernah memikirkan apa yang dirasakan oleh rakyat dampaknya nanti. Nggak peduli. Ya, karena yang dipikirkan mereka bagaimana caranya mendapatkan uang Duit. cepat, kaya, ambil tanah di luar negeri untuk masa depan, buat banker, buat keamanan. Tuh. Itu Mereka itu penakut sebenarnya, tapi licik. Manusia licik ya mereka itu Ki. Ya, dan bodohnya para oknum-oknum aparat di daerah tersebut Pejabat-pejabat ngikuti. dikasih uang, diam, izinkan. Kurang ya? Nah, izinkan. Giliran ada permasalahan nih, pura-pura bingung. Jadi selama ini nggak kerja dong, dan melihat kontrol. Oh, ayo pejabat daerahnya
Ya, jadi selama ini nggak kerja, nggak kontrol, oh aman kok. Begitu indahnya Raja Ampat. Tuh. Tapi kalian hancurkan begitu saja. Ayo Dewan Perwakilan DPR daerah Maju dong. maju dong. Ayo, apa udah dapat duit juga? Maju. Apa takut karena kalian sudah memakan uang tersebut? Tuh. Ya, ini dampak benar-benar kehancuran hutan. Ya, saya lihat banyak sekali hewan-hewan luar yang ada di hutan itu pada keluar cari rumahnya, dia bingung. Lah iya itu loh. Yang awalnya dia bisa jalan, ini rumahnya, ini rumah temennya, ini rumah tetangganya, di tempat jalan dia ambil air, ini dia jalan tempat dia cari makan. Tiba-tiba dengan seperti ini dia bingung. Nah, dengan adanya tanda alam bahwa banyak hewan-hewan yang keluar dari hutan, dia bingung, malah dipukulin, malah dilempar, dengan alibi mengganggu. Kalian yang mengganggu, ya kalian mengganggu. Ya, nikel tersebut itu akan merusak ekosistem air laut. Ya, jadi ekosistem air laut, ikan-ikan yang indah yang ada di air laut tersebut, beribu-ribu jenis ikan yang ada di sana akan hilang. Mereka akan mati dan mereka akan pergi dari tempat itu. Ya, saya nggak tahu. Padahal saya nggak sepintar-pintar orang-orang pejabat di luar sana ya. Tapi saya main hati dengan main pikiran. Kenapa kok bisa ya? Gunung dan tempat seindah itu dibuat ratakan untuk mempermudah proses pengambilan nikel dengan ujung-ujungnya penghijauan nantinya. Tujuannya untuk apa? Untuk kemajuan. Mana nggak ada emas saja segitu-gitunya kalau nggak di zamannya Bapak Jokowi penarikan untuk sahamnya. Siapakah yang menguasai? Asing, kalian swasta itu. Ya, yang saya lihat di sini Papua, Kalimantan digarap. Hancur lebur udah luas tuh ya. Alam semesta itu tumbuh ya untuk menjaga kita semua loh, padahal dari apa? Dari banjir, dari badai. Mereka mempunyai tugas masing-masing. Nah, manusianya di sini serakah, rakus ya. Yang melanjutkan visi Majud apa? Majud dan Yajud dan Majud itu manusia pengrusak semuanya. Yuk kaum Yajud dan Majud ini, kalian ini kaum pengrusak ini ya, oligarki ini udah diduduki iblis ya. Kalian ini kartu yang ketiga ya, ini pusaran. Hati-hati ya, dalam waktu dekat apabila itu tidak dihentikan dan tidak diperbaikin dengan penanaman pohon-pohon gitu. Kembali, ini pusaran. Wow, pusaran ini apa? Gerakan di tanah, bukan di air ya, di tanah, yang akan memperbaiki dirinya sendiri. Alam semesta bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan caranya masing-masing. Ya, dia bisa menggerakkan itu semua dengan hujan, dia ratakan semuanya. Ya, jadi apabila dari pihak pemerintah, dari orang-orang di luar sana yang masih mempertahankan nikel ini demi untuk kemajuan negara, katanya ya, padahal kalau masih dilanjutkan, ya, rakyat jadi korban. Kalau mereka tidak akan jadi korban tuh. Betul. Yang dari oligarki, pemilik oligarki tersebut tidak akan jadi korban. Karena apa? Mereka jauh, mereka engkang-engkang kaki aja. Tapi rakyat Papua, rakyat yang ada di Raja Ampat itu akan mendapatkan dampak negatif dari alam. Banjir. Ya, banyak makhluk-makhluk buas yang akan keluar. Turun. Longsor. Ya, longsor. Dan yang ketiga, air akan berubah warna menjadi butek. Oh, air lautnya. Ya, itu dampak itu semuanya. Dan apabila tidak segera dilakukan, akan ada bencana besar daerah sana. Gitu ya, Ki. Ya, jadi untuk Indonesia ya, warga Indonesia ya, walaupun kalian tidak ada di Raja Ampat, ayo suarakan bumi Indonesia ini ya, demi anak cucu kita nanti biar bisa melihat betapa indahnya Indonesia. Ingat ya, kita harus suarakan ini. Kita harus cek terus apakah ini masih berjalan atau tidak. Ya, karena inilah satu-satunya pariwisata terindah. Betul. Ya, untuk Indonesia sebenarnya ya. Orang Indonesia ini kaya akan pariwisata loh. Orang-orang luar negeri di luar sana ingin datang sini untuk melihat keindahan Indonesia. Karena apa? Karena di luar negeri itu tidak ada. Ya, nah inilah dirusak.
Dirusak. Saran saya di sini, cepat hentikan Bapak Prabowo. Pak Prabowo Ya. ya. Hentikan ini semuanya sebelum Indonesia rata. Gitu ya Ki ya. Ayo Bapak Prabowo, ini harus dikaji, dan yang pasti ini ayo si DPR-nya, ini kan kalian DPR tuh dan ketuanya juga, ini juga berhak ini mempunyai keputusan untuk memutuskan sebuah kepres yang sudah terlanjur terjadi loh. Ya. Hah? Ayo dong, aparat kerja dong. Ayo, kerja. mana? Rakyat membayar pajak, rakyat memberikan kepercayaan itu untuk menjaga, ya, menjaga ekosistem, menjaga Indonesia ini dari dijajahnya pulau-pulau yang indah. Betul. Kerja, ayo. Ya. Ayo semuanya ini ya. Apalagi nih yang mengelola yang swasta ini ya. Nah, inilah, diawasin. ya. Ini sosok raja, yaitu oligarki. Oligarki lagi. Oligarki yang menduduki ini semuanya. Sehingga peraturan-peraturan dia buat ya akan dikuasainya. Tuh. Dia ada bekerja sama dengan luar negeri, yang mana orang-orang luar negeri tersebut bisa mendeteksi tempat-tempat nikel di mana, yang paling besar gas di mana, minyak di mana. Jangan sampai kita diambil alih oleh mereka orang. Tuh dengerin, cukup kejadian Freeport ya. Jangan sampai terjadi lagi. Hancur. Ayo. Hancur. Ya. Apa ya? Saya menyedihkan sekali di sini. Soalnya hutan yang ada di Raja Ampat itu bagus sekali. Dia bisa membuat ekosistem yang isi dalam hutan itu bisa beranak pinak loh. Ya, saya tidak bisa habis pikir ya. Setiap orang melakukan bulldozer kayak gitu, jatuhnya pohon, apa tidak menyentuh hatinya gitu ya? Ya, karena kita hidup tuh berdampingan dengan alam semesta, ya. Alam semesta tidak ada kita tidak masalah, tapi kita sebagai manusia ketergantungan sekali dengan alam semesta. Ya, alam semesta bisa merubah dirinya atau memperbaiki dirinya dengan caranya dirinya sendiri. Sudah cukup untuk orang-orang di luar sana yang hanya demi uang besar. Ya. Sebenarnya Pak Prabowo ya, kalau menurut saya untuk kemajuan negara kita nggak perlu kok ngerok di bagian-bagian tempat pariwisata itu nggak perlu. Gitu ya. Bapak cukup fokus aja di korupsi, di koruptor. Hasilnya akan lebih dari sumber daya alam. Tuh. Bapak fokus saja di koruptor. Babat sikat, babat ambil hartanya, fokus saja. Itu sudah nyata. Ya, difokusin. Tangkap semua dan ambil tuh hak-haknya dia. Yang sudah mereka ambil dari Indonesia, ambilin ya Ki ya. Betul. Tapi udah disasahno RUU perampasan aset dari DPR itu. Ya. Iya Ki ya. Ibu Puan, ayo segera dong Bu Puan. Ya. Ya, kenapa? Takut. Tidak disahkan juga. Karena udah taken sama ini. Dan kemarin juga saya dengar ya ada kebijakan undang-undang baru bahwa KPK tidak bisa menangkap ketua BUMN. Nah, terus kayak piye kuwi? Ya. Sekalian aja buat undang-undang kebijakan ya. KPK tidak boleh menangkap korupsi, tapi yang ditangkap adalah yang tidak korupsi. Ya. Biar amburadul. Telon tak otaknya di mana sih? Ya Ki ya. Ya. Iya ampun. Terus ada lagi yang bilang mengatakan bahwa Kejaksaan Agung jangan terlalu ketidakmanusiaan untuk menangkap kasus dari koruptor. Ini DPR, Mas Jamil tahu nih, ini anggota DPR itu yang ngomong kayak gitu tuh. Kasihan, mereka juga manusia. Kalau dia manusia, dia nggak bakal makan uang negara. Dan itu bukan 100-200 rupiah, Pak, ya. Ini triliunan yang saya aja nggak pernah lihat. Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Kita ini penegakan hukum harus sejujur-jujurnya dan harus apa adanya. Jangan karena keinginan masyarakat
Jangan sampai disandra, oh Kejaksaan Agung biar ingin dikatakan, oh kami super power, kami terkuat, kami sudah mendapatkan uang banyak. Oh tidak. Tuh. Kok dia aja nggak memanusiakan, dia aja nggak punya kemanusiaan. Ya, itu bukan manusia, Bapak Dewan. Ya. Itu iblis. Tuh. Yang pakai jasadnya manusia. Ya, jangan ngomong kemanusiaan, Pak. Kalau misalnya nggak sampai. Gitu Kalau ya. Bapak ngomong kemanusiaan, ayo di bawah-bawah banyak yang rakyat miskin. Kalau Bapak punya kemanusiaan, itu koruptor, maling. MALNI, setan itu. Gitu ya Ki ya. Wah, tambah lucu-lucu ya. Ini kalau Bukan lucu-lucu sebenarnya Mas Jawir. Tapi- Ini adalah tanda alam semesta dia akan iya. mempermalukan dirinya sendiri tuh. Ya, alam semesta menyentil sebagian dari mulutnya sehingga dia mempermalukan dirinya sendiri. Rakyat Indonesia, sadarkan ya. Nanti kalau ada suatu kode ataupun keinginan Bapak Presiden Bapak Prabowo untuk menggerutuk DPR, menurunkan si DPR-nya semuanya, kita maju, Rek. Ya. Ya. Tambah aneh-aneh ya Ki ya. Ya, untuk jadi kesimpulan di sini hati-hati untuk Raja Ampat apabila tidak dihentikan. Itu akan ada bencana besar. Gitu ya Ki, waduh. Nah, akhirnya ini kalau Ki Macan melihat sendiri untuk proses kelanjutannya si Raja Ampat ini, Pak Bahlil kan katanya kaget dan mau menginspeksi. Ya. Nah, kira-kira akan berlanjut untuk dihijaukan ataukah disenyapkan kemudian nanti lanjut lagi? Awalnya disenyapkan. Kemudian Awalnya disenyapkan. Tapi saya yakin Bapak Prabowo itu akan menekan. Untuk mengembalikan kembali menjadi hijau. Kembali hijau kembali ya Ki ya. Waduh, tapi gimana dong yang kemarin-kemarin itu udah dapat duit dari oligarki ya? Apa itu udah ada pipa-pipa yang ke Singapura? Udah ada pipa-pipa ke Singapura. Pak Prabowo tak kasih tahu juga ya. Ini mungkin sebenarnya sudah tahu. Kenapa Singapura bisa mengekspor ke Indonesia minyak dan lain sebagainya? Ya karena minyak mentahnya ini yang hati-hati yang di Aceh ini ya. Udah ada disalurin pipa-pipanya ini ya. Dia salurin ke sana, dia Singapura, dia nggak punya tambang, tapi kenapa kok malah bisa ekspor ke Indonesia? Ya inilah kelakuan oligarki kurang ajar. Ya, kirimnya mentah ya dengan tanpa sepengetahuan pemerintah. Iya. Kemudian negara Indonesia disuruh mengimpornya. Otak kalian itu ya, benar-benar menjual kalian itu benar yakjut dan makjut kalian itu. Ya, Ki ya. Ih, seperti kalian itu mau hidup 1000 tahun gitu. Ya, udah tua-tua semuanya. Nah, ini juga pelajaran kita dari oligarki ya. Jadi apabila kita di umur 60 sudah tercapai semua cita-cita kita, sudah ada apa yang kita impikan sudah ada, hentikan, tinggalkan duniawi. Fokus untuk ibadah dan bersihkan diri. Biar suatu saat diambil nyawa kita sudah siap dengan amal dan ibadah kita. Jangan ikutin orang-orang yang seperti itu. Gitu ya Ki ya. Dan juga kalian kalau cari duit itu ya sing halal. Ya, kalau kalian berada di pemerintahan, abdikan, bersihkan, cerminkan, cahayakan diri kalian di cahayanya Tuhan dengan menjadi pejabat yang jujur. Ya. Dan juga hati-hati juga ya apabila Raja Ampat masih digerus juga ya. Saya yakin sekali penunggu dari gunung tersebut dan suku-suku tersebut akan turun langsung menyerang orang pertambangan di sana. Wow. Ya Ki ya. Nah, ini konsekuensinya ya. Mau gimana lagi kalian ya? Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Waduh, ini sudah ya Rayon. Untuk penontonnya Pitu Misteri sudah, mari kita doakan dan mari kita pantau terus untuk si Raja Ampat ya, supaya Raja Ampat kembali dipulihkan, kembali dihijaukan. Dan jangan ada korban-korban daerah-daerah lainnya. Jangan ada korban-korban daerah-daerah yang lainnya. Pak Prabowo, ayo itu yang di Aceh buruan diinikan ya. Nanti dikuasai sama oligarki, nanti tambah bingung lagi. Itu Singapura, nah itu Malaysia kok bisa banyak ininya? Itu oligarki tuh ya. Pipa-pipa di mana-mana bukannya untuk kemajuan Indonesia. Makanya kenapa Ki Macan bilang, yang bilangnya untuk kemajuan negara, pret. Karena apa yang menguasai si oligarki itu tadi ya. Baik, terima kasih banyak Ki. Gemes ya Ki ya. Walah, 1 M Mas Jawir belum pernah tahu loh Rek ya. Baik, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk medianya Ki Macan saja ya. Nah, untuk kakak-kakak semua para penonton Event Pitu Misteri yang menginginkan media-medianya Ki Macan, ini untuk media-medianya Ki Macan yang di toko Shopee ya. Ini kalian bisa lihat di
Sehat Manjur 08. Nah, Sehat Manjur 08 ini ada media-medianya Ki Macan untuk seperti garam laut merah, ada dupa semesta, ada minyak urut muskila. Kalau untuk minyak urut muskila, ini minyak media terbarunya Ki Macan. Ini minyak gosok, balur, dan juga urut, dimana bisa membantu apabila kalian masuk angin, keseleo, kecetit, pegel-pegel. Nah, ini bisa pakai minyak urut muskila. Nah, ini minyak urut muskila Ki Macan membuatnya dengan rempah-rempah pilihan ya. Ada 7 rempah ya yang diritualkan secara khusus oleh Ki Macan. Baunya ini tidak akan disukai oleh astral negatif. Astral negatif tidak akan mau mendekat. Bahkan kalau yang sudah berada di tubuh kalian, dia tidak akan betah dan akan pergi. Minyak urut muskila dilengkapi dengan gelang tricakra dan juga ada batu di dalamnya, di mana batu ini digunakan sebagai tempat untuk saudara tak terlihat nipun Ki Macan, juritnya Ki Macan. Nah, silakan kalau kalian ingin tahu bisa check out di Shopee dengan nama tokonya Sehat Manjur 08. Dan untuk kakak-kakak semuanya, jangan sampai lupa yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Jangan lupa, wajib dan harus kita selalu dukung Bapak Prabowo Subianto untuk bisa menekan Ketua DPR untuk cepat mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Untuk media-media Ki Macan yang lainnya monggo bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media Ki Macan lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Untuk toko online Shopee Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita mendoakan selalu untuk negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesederhanaan seringkali lebih membahagiakan dibanding kemewahan yang semu. Gitu ya, Ki. Ya, ini bagus ini kata-katanya untuk si para koruptor itu ya. Kebanyakan makan uang haram, kemewahan apapun yang kalian dapatkan tidak akan melegakan. Ya, Ki, ya. Masih bersyukur dengan apabila kalian mendapatkan harta yang baik ya, Rek ya. Walaupun nggak mewah, tapi setidaknya bisa menyehatkan, menenangkan hati dan pikiran. Terima kasih banyak, Ki. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.